Bab 226 Pil Sempurna. Bahkan Tuan Liu Suang pun dikejutkan oleh kemarahan Lin Yun. Dia tidak tahu bahwa Lin Yun terlibat dengan pil mendalam yang lebih besar. Li Wuyu di sisi lain tahu bahwa meskipun Lin Yun tampaknya memiliki temperamen yang baik, dia tidak akan mentolerir difitnah. Apa yang dilakukan Fu Guang telah menyentuh skala terbalik Lin Yun. Bagaimanapun, pil mendalam yang lebih besar dibuat oleh Lin Yun, jadi bagaimana dia bisa menahan orang tua itu memfitnahnya tanpa melihat pil itu? Anda mengatakan bahwa pil ini palsu. Lin Yun menatap Fu Guang dengan. Fu Guang menyadari bahwa tatapan Lin Yun dingin dan penjaga paviliun Wanbao juga menatapnya dengan dingin. Dia langsung tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar kali ini. Namun, dia tidak panik dan mencibir, itu benar. Saya hanya menyatakan keraguan saya. Ada apa? Tidak bisakah saya menyuarakan keraguan saya dengan status saya? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di hadapanku? Kau mengklaim bahwa itu palsu bahkan tanpa melihatnya. Apakah itu masih dianggap memiliki keraguan? Sungguh menarik. Apakah Anda takut seseorang akan merebut popularitas Anda? Kamu sendiri yang tahu apakah kamu menyatakan keraguanmu sebagai seorang alkemis atau hanya memfitnah, kata Lin Yun dengan dingin. Wajah Fu Guang menjadi gelap ketika niatnya terungkap. Dia berpendapat, ada kemungkinan besar bahwa pil mendalam yang lebih besar ini dibuat dengan cara yang sesat atau mungkin beberapa ramuan katalis ditambahkan ke dalamnya. Pasti akan ada efek samping untuk mengonsumsinya dan saya akan memberikan penilaian saya setelah menilainya. Bagaimana jika tidak ada? Lin Yun bertanya. Jika tidak ada, maka tidak ada. Saya hanya secara logis menyatakan keraguan saya sebagai seorang alkemis. Apa, kau ingin aku bunuh diri untuk itu? Aku akan memulihkan reputasi paviliun Wanbao Myriad jika tidak ada yang salah. Ngomong-ngomong, Kepala Aula Wei seharusnya berterima kasih padaku untuk itu, Fu Guang mencibir. Baiklah, terima kasih, brengsek. Wei Yue mengutuk dalam hati. Kata-kata Fu Guang dengan kejam menyerang paviliun Wanbao Myriad dengan mengatakan bahwa mereka menjual obat palsu. Kata-kata ini menyebabkan semua orang meragukan paviliun Wanbao. Jika bukan karena Lin Yun, Fu Guang akan terus menjalankan mulutnya dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bahkan Tuan Liu Suang hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Dia harus memberikannya pada Fu Guang yang tidak tahu malu. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan kata-kata Fu Guang karena argumennya logis. Dan jika dia memverifikasi bahwa tidak ada masalah dengan pilnya, itu sama saja dengan meningkatkan reputasi paviliun Wanbao. Melihat Wei Yue di atas panggung, Fu Guang tersenyum, Saudara Wei, Anda tidak keberatan saya menilai ini, bukan? Kebetulan para elit ibu kota berkumpul di sini hari ini. Saya yakin Anda tidak akan menolak saran saya, bukan? Tubuh Wei Yue bergetar. Dia adalah seorang pedagang yang berbakat, dan dia tahu bahwa Fu Guang pasti akan menemukan kekurangan pada pilnya meskipun tidak ada. Tidak menguntungkan baginya untuk membiarkan Fu Guang menilai pilnya, tetapi itu hanya akan menunjukkan bahwa dia bersalah jika dia menolak. Tolong, silakan. Wei Yue memaksa kata-kata itu keluar melalui giginya. Fu Guang mencibir dalam hati. Dia telah menangani pil mendalam yang lebih besar selama beberapa dekade, jadi dia bisa menemukan kekurangan yang tidak akan disadari oleh orang lain. Tidak mungkin paviliun Wanbao Myriad bisa keluar dari situasi ini. Yang terpenting, dia yakin bahwa tidak mungkin pil mendalam yang lebih besar melebihi 70% efek obat tanpa menggunakan ramuan katalitik. Ketika dia mengangkat alisnya, dia menatap Lin Yun yang marah berdiri di depannya. Dengan sedikit rasa jijik yang berkedip-kedip di matanya, Fu Guang berteriak dengan dingin, kenapa kau masih menghalangi jalanku? Apa kau tidak mendengar Tuan Besar Wei menerima persyaratanku? Apakah Anda yakin bahwa saya tidak akan membunuh Anda dengan satu pukulan telapak tangan dan seseorang akan berbicara untuk Anda? Dia lebih berpengalaman dalam hidup daripada Lin Yun, jadi tidak mungkin Lin Yun bisa bersaing dengannya. Menjadi orang yang berdarah panas tidak akan mencapai apa-apa. Kenapa kamu tidak mencobanya? Li Wuyu kehilangan akal sehatnya saat mendengar ancaman Fu Guang. Kemudian, suara Tuan Liu Suang terdengar, saya sarankan Anda tidak melakukan itu. Lagi pula, aku belum cukup minum arak Saudara Lin. Ketika dia meletakkan cangkir itu di atas meja, dua raungan bergema dari Tuan Liu Suang. Kedengarannya seperti seekor naga dan harimau. Ketika raungan itu bergema, lampu aula mulai bergoyang, membuat semua orang tercengang. Semua orang tahu bahwa meskipun mengenakan wajah tersenyum sepanjang hari, Tuan Liu Suang masih merupakan salah satu dari 8 tokoh bergelar di ibu kota. Dia tak tertandingi di Kekaisaran Qin besar dengan tinju naga harimau.
Anggur yang terciprat dari piala itu melayang di udara seperti naga. Tapi ketika anggur kembali ke cangkir, aura yang berasal dari Tuan Liu Suang menghilang. Tuan Fuguang, jika kau berani menyentuh Lin Yun di sini, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari Paviliun Wanbao dalam keadaan hidup. Tidak masalah meskipun semua orang dari Paviliun Pedang Lingqiao ada di sini. Suara Wei Yue juga terdengar. Lin Yun ingin tertawa. Seorang alkemis dari Paviliun Pedang Lingqiao mencoba membunuhnya, tapi yang membantunya adalah orang luar. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba berbicara dengan seseorang yang tidak tahu malu seperti Fu Guang. Cara terbaik adalah menyembelihnya dan membuatnya memohon setelah merasakan sakit. Tapi dia membutuhkan kekuatan untuk mencapai itu. Saat ini, Lin Yun dipenuhi dengan dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pergi ke hutan pemakaman pedang. Ketika Fu Guang melihat Wei Yue dan Tuan Liu Suang menjadi sangat marah, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia segera tersenyum, mengapa kalian berdua begitu gugup? Saya hanya membicarakannya. Bukankah dia masih berdiri di sini? Apakah itu berarti saya harus berterima kasih, seperti kepala Aula Wei? Baiklah, aku akan berterima kasih padamu, ibumu, ayahmu, dan nenek moyangmu. Lin Yun tersenyum. Kata-katanya langsung mengundang tawa dari sekelilingnya. Jika Lin Yun tidak mengatakan itu, mungkin Fu Guang akan benar-benar membuat Lin Yun berterima kasih padanya. Karena, menurut logika Fu Guang, dia harus berterima kasih karena tidak melakukan sesuatu terhadap Lin Yun. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Fu Guang dengan Tuan Liu Suang dan Wei Yue yang mendukung Lin Yun. Dia harus bersabar meskipun Lin Yun menamparnya. Wajah Fu Guang mulai berubah. Dia bahkan mulai gemetar karena kemarahannya. Di sampingnya, Liu Yue berbicara dengan cemas, Tuan, biarkan saja mereka sendiri dan menilai pilnya. Jika memang ada masalah dengan pilnya, kita akan lihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini. Silakan. Aku akan melihat trik apa yang bisa kamu mainkan sekarang. Aku bahkan akan memberikan kepalaku jika ada masalah dengan pilnya, kata Lin Yun. Sungguh sombong. Kau hanya murid di bawah sampah itu, Ku Yun. Jadi apa yang kau ketahui? Biar kutunjukkan padamu seperti apa seorang guru sejati itu. Fu Guang mencibir. Dia kemudian mengeluarkan pil pendalaman yang lebih besar dari botol giok. Semua orang di aula menahan nafas saat mereka menatapnya. Meskipun semua orang membenci Fu Guang, mereka masih merasa gugup sekarang karena dia menilai pilnya. Banyak orang di sini telah membeli dari pelelangan, jadi mereka secara alami khawatir jika pil itu asli. Bahkan ada orang seperti Feng Jue yang telah menyempurnakan pil mendalam yang lebih besar. Mereka takut akan ada beberapa efek samping dari pil mendalam yang lebih besar. Paviliun Wanbao Myriad memiliki penerangan yang baik dan pil mendalam yang lebih besar berkilauan dari pantulannya saat dikeluarkan dari botol giok. Rune spiritual awan air yang sempurna yang tertulis di atasnya memancarkan energi spiritual, seolah-olah pil itu diselimuti kabut-kabur. Betapa indahnya. Itu hanya terlihat seperti pil dewa. Bagaimana bisa ada rune spiritual awan air yang begitu sempurna? Saya telah melihat banyak pil mendalam yang lebih besar, tapi ini pertama kalinya saya melihat rune spiritual awan air seperti ini. Semua orang berseru kagum ketika mereka melihat pil pemecah mendalam besar. Mereka terkejut dengan tampilannya di bawah pantulan cahaya. Fu Guang juga terkejut saat melihat pil itu. Dia adalah seorang alkemis bintang 2, jadi dia memahami rune spiritual awan air lebih baik daripada siapapun di sini. Rune spiritual awan air ini tidak seperti yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bagaimana ini mungkin? Keyakinannya berangsur-angsur runtuh ketika dia melihat pil itu. Mungkin pil ini benar-benar bisa mencapai 90% efek pengobatan, tapi tidak mungkin dia menyerah sekarang. Dia melemparkan pil itu ke dalam mulutnya dan mengedarkan energi asalnya untuk memurnikannya. Dia sangat fokus, tidak berani melewatkan detail apapun. Dia harus menemukan beberapa kekurangan apapun yang terjadi atau dia akan ditempatkan dalam posisi yang sulit hari ini. Namun yang membuatnya kecewa, tidak ada kekurangan pada pil itu. Faktanya, kekurangan yang seharusnya ada di pil pemecah mendalam besar tidak dapat ditemukan. Dia sekarang bisa mengumumkan bahwa tidak ada satupun kekurangan dalam pil mendalam yang lebih besar. Paling tidak, dia tidak bisa menemukannya sekarang. Tapi dia tidak mau melepaskannya begitu saja dan melanjutkan pemeriksaannya terhadap pil mendalam yang lebih besar. Semua orang di aula menatapnya, menunggu hasilnya. Seiring berjalannya waktu, Fu Guang langsung terlihat jauh lebih tua ketika dia membuka matanya. Dia telah kehilangan ketenangan dan tangannya gemetar.
Tuan Fuguang, apakah ada cara sesat atau ramuan katalis yang digunakan dalam pil mendalam yang lebih besar? Wei Yue langsung tahu hasilnya ketika dia melihat ekspresi Fuguang. Bibir Fuguang bergetar. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa bahkan jika dia menginginkannya. Dia menghabiskan beberapa dekade meneliti pil mendalam yang lebih besar, jadi dia bisa langsung mengetahui apakah ada ramuan katalis yang ditambahkan ke dalam pil dengan mengkonsumsinya. Bahkan kekurangan yang seharusnya ada dalam pil mendalam yang lebih besar telah hilang, yang melebihi pemahamannya. Guru, apakah benar-benar tidak ada kekurangan dalam pil mendalam yang lebih besar ini? Liu Yue bertanya dengan enggan. Fu Guang memasang wajah pahit dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia tidak bisa terus memfitnah tanpa bukti. Kepala Aula Wei, saya hanya ingin tahu siapa yang memurnikan pil mendalam yang lebih besar ini. Fu Guang menatap Wei Yue dengan kebencian yang dalam di matanya. Dia tidak menjawab Liu Yue. Saat ini, dia benar-benar ingin tahu siapa alkemis itu. Sebenarnya, alkemis itu ada hubungannya denganmu. Kalian berdua berasal dari sekte yang sama, Wei Yue tersenyum. Sekte yang sama? Mungkinkah salah satu dari 3 Master Aula? Tidak, tunggu. Ketiga Master Aula memiliki pencapaian tinggi dalam cara rune spiritual dan tidak dapat diganggu untuk menghabiskan waktu pada rune spiritual bintang 1. Bahkan ketiga Master Aula tidak akan bisa menuliskan rune spiritual awan air lebih baik dariku. Fu Guang menegur, tidak mungkin itu adalah seorang alkemis dari sekte saya. Kepala Aula Wei, apakah Anda mencoba membohongi saya? Berbohong padamu. Wei Yue mencibir. Saya tidak akan membuang-buang waktu untuk melakukan itu. Saya sudah mengundangnya keluar jika Anda tidak membuat keributan. Tuan Kuyun, silakan keluar dan kenali semua orang di sini. Saat tirai terbuka, sebuah wajah yang tidak asing muncul di hadapan Fu Guang. Itu adalah Kuyun. Fu Guang mendengar suara berdengung di dalam pikirannya sebelum dia mengamuk, itu tidak mungkin. Kamu bohong. Bagaimana mungkin benda sampah ini bisa lebih baik dariku dalam membuat pil mendalam yang lebih besar? Saya menolak untuk mempercayainya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kuyun bisa menghasilkan pil mendalam yang lebih baik darinya. Dia baru saja menyebut Kuyun sampah. Jadi jika Kuyun memurnikan pilnya, bukankah itu akan membuatnya lebih buruk dari sampah? Tapi pil mendalam yang lebih besar benar-benar dimurnikan oleh Kuyun bersama dengan Lin Yun. Tanpa Lin Yun, tidak mungkin Kuyun bisa memurnikan pil yang begitu bagus. Selama Lin Yun bersedia, Kuyun akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas panggung dan berjemur dalam perhatian semua orang. Mari kita berterima kasih pada Tuan Fu Guang yang telah membersihkan nama Paviliun Wanbao. Sekarang, ayo kita minta seseorang untuk menunjukkannya. Wei Yue menyatakan tanpa emosi di wajahnya. 2 orang kultivator di tahap 8 dari alam bela diri mendalam dengan cepat muncul dan mengantar Fu Guang keluar dengan paksa. Setelah hari ini, Fu Guang tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi di ibu kota. Dia telah menjadi bahan tertawaan. Setelah Fu Guang pergi, Wei Yue tersenyum, memurnikan pil mendalam yang lebih besar dengan efek obat 90% terlalu berat, jadi Tuan Kuyun tidak akan memurnikannya lagi untuk saat ini. Tapi dia masih akan berada di Paviliun Wanbao untuk menyediakan pil mendalam yang lebih besar dengan efek obat 70%. Jadi kami menyambut semua orang untuk mengunjungi kami kapan saja. Paviliun Wanbao Myriad berani mengusir Fu Guang, tetapi mereka tidak berani menyentuh Liu Yue. Ketika Liu Yue melihat Kuyun berdiri di atas panggung dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hatinya tenggelam ketika dia memikirkan hubungan Kuyun dengan Lin Yun. Bukankah itu berarti 40.000 batu giok spiritual yang dia habiskan untuk membayar pil akan langsung diberikan kepada Lin Yun? Wajahnya segera berubah ketika dia memikirkan hal itu dan berbalik untuk melihat Lin Yun. Lin Yun mengangkat cangkirnya ke arahnya sambil tersenyum, Nyonya Liu, terima kasih atas batu giok spiritualnya. Aku akan mengingat anugerahmu jika aku tidak mati pada akhir bulan ini. Mata Liu Yue segera memerah dan dia melemparkan botol giok yang berisi pil ke Lin Yun, berikan pada anjing-anjing itu. Mata Liu Yu segera berbinar. Dia meraih botol itu dan tersenyum, kakak, pilnya kembali kepada kita. Bab 227 berpacu dengan waktu. Lin Yun dan Tuan Liu Suang sama-sama terkejut. Mereka terkejut dengan temperamen Liu Yue dan bagaimana dia melemparkan sesuatu yang dia habiskan 40.000 giok spiritual dengan begitu santai. Di sisi lain, semua orang di aula tidak berani berbicara. Semua orang tahu bahwa Liu Yue ditipu oleh Lin Yun dan Liu Yu hari ini. Mereka bisa menebak bahwa mereka berdua telah merencanakan untuk menaikkan harga pil mendalam yang lebih besar.
Liu Yue melirik Lin Yun dengan dingin sebelum dia pergi. Hehe. Sepertinya dia benar-benar tidak menginginkan pilnya. Liu Yu terkekeh dan menyerahkan botol itu kepada Lin Yun. Karena teknik kultivasinya, dia tidak bisa mengkonsumsi pil jika dia tidak berada di alam bela diri yang mendalam. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yun menjawab, aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu berikan saja pada Tuan Muda Tuan Liu Suang. Segel penembus langit yang dia berikan padaku sangat membantu. Kau tidak membutuhkannya. Tuan Liu Suang terkejut. Aku tidak membutuhkannya. Saya sudah memiliki begitu banyak giok spiritual, jadi saya tidak perlu mengkonsumsi pil apapun. Lin Yun mengangguk. Kamu pintar. Kalau begitu aku akan menerima ini. Tuan Liu Suang menerima botol itu dengan lugas. Dia bisa memberikannya pada murid-murid di Sekte Suantian. Namun, Liu Yu masih memegang botol itu dan tersenyum, tapi kakak botak, Liu Yue menyuruhmu memberi mereka makan untuk anjing-anjing itu. Aku tidak tersinggung dengan kata-kata seorang anak kecil. Tuan Liu Suang tersenyum dan mengulurkan tangan ke Liu Yu. Ini. Liu Yu akhirnya memberikannya, melihat senyum di wajah Tuan Liu Suang. Yang terakhir tidak akan bereaksi apapun yang dia katakan. Mengabaikan rasa sakit hati di wajah Liu Yu, Tuan Liu Suang bermain-main dengan botol itu sebelum menyimpannya. Hah. Tidak ada lagi anggur. Tuan Liu Suang mengerutkan kening saat melihat toples kosong itu. Jangan khawatir. Aku akan memberimu 10 guci karena kamu sangat menyukainya. Lin Yun mengambil 10 guci anggur dari ribuan guci yang ada di kantong antar ruangnya. Mata Tuan Liu Suang berbinar ketika dia melihat guci-guci anggur itu. Senyumnya lebih lebar daripada saat dia mendapatkan pil mendalam yang lebih besar. Dia menjawab, Saudara Lin, Anda benar-benar murah hati. Hampir semua orang telah meninggalkan aula, tetapi mereka bertiga tetap di sana, minum dan mengobrol. Aku akan pergi sekarang. Tuan Liu Suang berdiri dan tersenyum, kamu menampilkan pertunjukan yang hebat hari ini dan aku juga bersenang-senang minum. Namun, Saudara Lin, saya tidak punya apa-apa sebagai imbalan untuk pil dan anggur Anda. Kurasa aku akan meninggalkan potongan batu giok ini di sini. Saudara botak sepertinya tidak bisa menahan alkoholnya dengan baik. Lihatlah dia, apa dia terlihat seperti biksu dengan cara dia tertawa sekarang. Hehe, coba lihat apa itu strip giok. Liu Yu mengulurkan tangan untuk mengambil potongan batu giok yang ditinggalkan oleh Tuan Liu Suang dengan mata berbinar. Lin Yun, di sisi lain, melihat siluet Tuan Liu Suang dengan pemikiran yang dalam. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan beban di pikiran Tuan Liu Suang meskipun penampilannya tidak terkendali. Batu giok ini tergelincir. Wajah Liu Yu berubah dan dia segera menyerahkan potongan batu giok itu kepada Lin Yun. Kakak, lihatlah sendiri. Dia tidak benar-benar mabuk, kan? Lin Yun segera mengambil potongan batu giok itu dan meletakkannya di dahinya. Detik berikutnya, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tinju naga harimau yang lengkap. Ketika Lin Yun meletakkan potongan batu giok itu, dia tidak bisa lagi melihat siluet Tuan Liu Suang. Tinju naga harimau secara unik adalah milik Sekte Suantian, dan murid yang bukan bagian dari sekte tidak bisa mempelajarinya. Membocorkan teknik sekte manapun, apalagi tinju naga harimau, adalah kejahatan serius. Kamu tidak perlu terlalu khawatir karena Tuan Liu Suang memberikannya padamu. Sejujurnya, Sekte Suantian tidak bisa mengganggunya. Dia mungkin percaya pada karaktermu bahwa kamu tidak akan membocorkannya, kata Ku Yun. Mereka tidak bisa mengganggunya. Lin Yun bertanya dengan ragu. Itu benar. Dia memiliki latar belakang yang misterius. Aku tidak tahu tentang detail spesifiknya, tapi aku yakin Liu Yue akan tahu lebih banyak tentang itu, jelas Ku Yun. Semakin Lin Yun memikirkannya, semakin kata-kata Ku Yun masuk akal. Lagi pula, bahkan Liu Yue atau Fu Guang tidak berani memprovokasi Tuan Liu Suang. Memikirkan hal itu, Lin Yun menyimpan slip giok itu dan menoleh ke Liu Yu. Wu Yu, apakah kamu akan tinggal di sini atau ikut denganku ke hutan pemakaman pedang? Tuan 13 mungkin akan menguliti saya hidup-hidup jika saya kembali dan mengambil ikan masnya. Aku akan tinggal di sini untuk membantu Tuan Ku Yun dan aku akan menunggu kepulanganmu. Liu Yu, yang biasanya tak kenal takut, merasa ngeri saat Tuan 13 disebutkan. Lin Yun tidak memaksa Liu Yu dan menatap Ku Yun. Dia tersenyum dan bertanya, kamu tidak percaya diri? Ku Yun menjawab dengan tidak percaya diri, meskipun saya tahu cara menuliskan rune spiritual awan air dan dapat mencapai efek pengobatan 70%, Anda telah membimbing saya sejauh ini. Tapi sendirian, kamu pasti bisa. Percayalah pada dirimu sendiri.
Setelah kembali ke Aula Pil, Anda akan dapat menuliskan 2 rune spiritual bintang secara nyata. Aku akan memberimu beberapa nasihat saat itu. Lin Yun sangat percaya pada Ku Yun. Ini adalah hasil lelang hari ini. Masih ada 30.000 rune spiritual setelah membaginya dengan Paviliun Wanbao. Ku Yun menyerahkan sebuah kantong antar ruang. Lin Yun meliriknya dengan santai. Dia tahu bahwa sebagian besar berasal dari Liu Yue. Dia berbicara, baiklah, aku akan pergi sekarang. Mari kita berangkat. Liu Yu dan Ku Yun menyaksikan Lin Yun menunggangi kuda naga darah menuju hutan pemakaman pedang. Lin Yun hanya punya waktu 20 hari sampai batas waktu. Dia berada di bawah tekanan yang luar biasa karena dia tahu bahwa lawannya tidak akan tinggal diam. Karena dia berjanji pada kakak senior Xin Yan bahwa dia akan membunuh Ye Liu Yun, dia harus menepati janjinya. Alam langit adalah alam yang terisolasi, tetapi hutan pemakaman pedang ada di alam surgawi dan di dunia nyata. Selain cabang Paviliun Pedang Ling Qiao, ada pintu masuk tersembunyi lainnya. Pintu masuknya adalah sebuah danau yang tertutup kabut tebal dan siapapun yang mencoba masuk akan tersesat. Tidak ada yang bisa memasuki hutan pemakaman pedang melalui pintu masuk itu, kecuali Lin Yun. Dia memiliki persahabatan dengan Tuan 13, jadi secara alami dia bisa masuk sesuka hatinya. Ye Liu Yun sedang melatih teknik pedangnya di lapangan luas klan Wang. Pedangnya dipenuhi dengan kekuatan eksplosif setiap kali dia mengacungkannya, memberikan tekanan yang mendominasi. Ketika Ye Liu Yun mengacungkan pedangnya, itu akan menghasilkan serangkaian ledakan besar. Pedang di tangannya secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, kekuatan yang dipancarkan dari pedangnya bahkan samar-samar menunjukkan aura tahap keempat dari alam bela diri mendalam, yang terbentuk sebagai gema gemuruh. Liu Yun, seni pedang Broken Star-mu tidak jauh dari penguasaan yang lebih besar sekarang. Wang Yan muncul dengan senyuman saat dia memimpin semua orang dari persatuan tuan-tuan di belakangnya. Sambil menyarungkan pedangnya, Ye Liu Yun tampak bangga dengan prestasinya dan menjawab, sulit untuk mengembangkan teknik bela diri mendalam transenden ke dalam penguasaan yang lebih besar. Tapi saya sudah menemukan beberapa cara. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini? Senyum di wajah Wang Yan menghilang dan dia berbicara, saya punya 2 berita untuk Anda. Oh, tanya Ye Liu Yun. Biarkan Leng Mo memberitahumu tentang yang pertama. Leng Mo berdiri dan menceritakan semua yang dia lihat di aula bela diri kepada Ye Liu Yun. Kemudian lagi, dia secara alami melewatkan bagian di mana dia dipermalukan oleh Lin Yun. Seolah-olah tetua akan memberinya akses ke tingkat keempat. Tidak mudah bagi seorang murid di peringkat fana untuk meningkatkan token pedang langit mereka ke kelas 4. Tidak mungkin mendapatkannya melalui batu giok spiritual. Saya hampir kehilangan nyawa saya beberapa kali dengan menyelesaikan misi untuk sekte, Ye Liu Yun mendengus dengan jijik. Selama dia tidak berada di tingkat keempat, dia hanya bisa memilih teknik bela diri mendalam tingkat lanjut dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan seni pedang Breaking Star-mu. Leng Mo mencibir. Itu sudah pasti. Ye Liu Yun tersenyum. Bagaimana dengan berita kedua? Yang kedua agak lebih merepotkan. Lin Yun tampaknya terhubung dengan Ku Yun dan telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Ada kemungkinan besar bahwa dia mungkin mencapai tahap kedua dari alam bela diri mendalam pada akhir bulan. Wang Yan mengerutkan kening. Lalu kenapa? Apa menurutmu dia bisa menang melawanku? Saya juga telah menggunakan sumber daya di sini selama 10 hari terakhir, Ye Liu Yun tersenyum. Aku hanya tidak ingin ada kecelakaan. Dia harus mati pada akhir bulan ini dan saya tidak bisa membiarkan kecelakaan. Aku harus menyiapkan kartu truf lain untukmu. Kata-kata Wang Yan membuat mata Ye Liu Yun menyipit menjadi celah. Ye Liu Yun hanya bisa melihat aura pembunuh di mata Wang Yan. Bagaimana menurutmu? Wang Yan bertanya. Ye Liu Yun ragu-ragu. Kartu truf yang disiapkan Wang Yan untuknya sedikit terlalu kejam. Tapi setelah merenung sejenak, dia menjawab, baiklah. Baiklah. Klan Wang akan berhutang budi padamu selama kau membunuh Lin Yun. Kamu bisa menyatakan permintaanmu pada saat itu. Bab 228 Kultivasi Pahit. Di persimpangan antara kota dalam dan luar ada sebuah danau yang tertutup kabut tebal. Dingin. Lin Yun menggigil kedinginan dan melompat dari kuda naga darah. Dengan membawa kotak pedang di punggungnya, Lin Yun datang ke danau dan berteriak, Tuan 13, saya datang sesuai jadwal. Suaranya berosilasi dalam kabut dan bergema. Tiba-tiba sebuah perahu muncul entah dari mana. Lin Yun tidak terkejut dengan hal itu karena dia dan Li Wuyu keduanya dikirim dengan cara yang sama sebelumnya. Dia naik ke atas perahu dengan kuda naga darah.
Perahu itu kemudian berbalik dan melesat melintasi danau seperti pedang, menghilang ke dalam kabut. Di haluan perahu, Lin Yun duduk dengan mata terpejam. Dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan di dalam tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya meraung seperti pedang yang kuat menembus nadinya. Setiap kali dia bernapas, bunga Ziyuan di dantiannya akan bersinar. Di bawah gelombang ungu dari energi asal di tubuhnya, nadi kedua yang dalam perlahan muncul. Tapi kekuatan misterius lain akan muncul setiap kali dia akan berhasil. Ketika dia selesai membuat sirkulasi penuh energi asal di tubuhnya, dia hanya akan tersisa dengan sepertiganya karena sutra hati Sui Yue mengubahnya menjadi energi usia. Sutra pedang Ziyuan dan sutra umur saling bertentangan satu sama lain. Yang pertama meningkatkan kultivasinya dan memelihara energi asalnya, sementara yang terakhir akan melemahkan kultivasinya setiap kali dia mengolah untaian energi usia. Ini juga alasan mengapa dia tidak bisa membentuk nadi kedua yang dalam. Tapi Lin Yun tidak terburu-buru. Energi asalnya yang mengandung energi usia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Energi asal yang mengalir melalui tubuhnya memancarkan cahaya redup, seperti baja yang ditempa. Energi usia telah memurnikan 80% dari energi Ziyuan. Dia sedang menunggu energi Ziyuan mencapai 100% murni. Jika dia membuat terobosan setelah itu, dia tidak perlu takut pada Ye Liuyun, bahkan jika Ye Liuyun mencapai tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam. Satu-satunya masalah adalah dia membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Untungnya, dia memiliki sejumlah besar batu giok spiritual bersamanya sekarang. Bangunan bambu yang familiar muncul di mata Lin Yun saat dia membuka kembali matanya. Dia telah tiba di hutan pemakaman pedang. Dia datang ke darat dan memasuki bangunan itu untuk melihat Tuan 13 duduk di atas panggung batu. Matanya terpejam, memancarkan tekanan menakutkan yang mencegah siapapun untuk mendekat. Tuan 13 tiba-tiba membuka matanya dan Lin Yun bisa mendengar dengungan pedang yang menua. Lin Yun merasa seolah-olah dia telah dipukul di dada. Lin Yun sangat terkejut dengan niat pedang Tuan 13. Yang terakhir hanya perlu melihatnya untuk membunuhnya. Niat pedang macam apa itu? Salam, Tuan 13. Lumayan. Tuan 13 mulai memeriksa Lin Yun dan mengangguk, dan di sini saya masih berpikir bahwa Anda sudah berada di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam setelah menyerap 50% energi yin di sini. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau bisa menjaga ketenanganmu. Saya praktis menghabiskan seluruh waktu saya untuk memperkuat kultivasi saya selama sebulan terakhir di sekte. Aku bahkan mengabaikan teknik bela diriku. Keterampilan pedang suara guntur tidak lagi dapat digunakan di paviliun pedang Ling Qiao. Kultivasi selalu menjadi dasar dari seorang kultivator. Kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan pedang apapun jika landasanmu tidak stabil. Mengingat pemahamanmu, tidak akan butuh waktu 2 bulan bagimu untuk memahami seni bela diri yang mendalam. Kenapa kau terburu-buru? Tuan 13 menjawab. Junior ini mengalami masalah. Lin Yun kemudian menjelaskan bagaimana dia membentuk dendam dengan Wang Yan, yang mengakibatkan pertarungannya dengan Ye Liuyun. Tuan 13 menatap Lin Yun dalam-dalam dan bertanya, hanya ada 20 hari tersisa. Saya khawatir saya tidak akan bisa membantu Anda. Tidak apa-apa. Aku tidak berani meminta bantuanmu. Aku hanya berharap bisa menggunakan pedang hutan pemakaman, jawab Lin Yun. Dia tidak datang ke sini untuk mendapatkan bantuan Tuan 13. Bagaimanapun juga, dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membunuh Ye Liuyun. Tuan 13 sudah pernah menolongnya sekali, jadi bagaimana dia bisa meminta bantuan Tuan 13 lagi? Lebih jauh lagi, hanya dia yang bisa membantu dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan lain selain menjadi lebih kuat. Silakan. Tuan 13 menunjuk ke suatu arah dan menutup matanya. Seolah-olah Lin Yun tidak pernah berada di sini. Terima kasih, senior. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya dan berangkat ke hutan pemakaman pedang di atas kuda naga darah. Bambu-bambu itu bergoyang tertiup angin dan mengeluarkan suara yang mirip dengan lonceng angin. Sekelilingnya dipenuhi dengan niat pedang yang pekat. Berdiri di dalamnya, Lin Yun merasa seolah-olah dia berjemur di lautan pedang, yang terasa nyaman. Dia terlihat senang ketika dia menarik napas dalam-dalam. Benar saja, aku tidak datang ke tempat yang salah. Mata Lin Yun bersinar cerah. Rasanya seperti dia telah kembali ke rumah di sini, di hutan pemakaman pedang. Dia kemudian mengeluarkan 3 keping batu giok, yang memiliki rekaman tinju naga harimau, kitab angin besar, dan pedang tuan. Dia telah memperoleh kitab suci angin besar dari altar penembus langit di alam Qinyang. Itu adalah teknik dari sekte primordial yang diturunkan dari zaman kuno. Teknik bela diri dari zaman kuno tidak bisa dikategorikan dengan tingkatan saat ini.
Dia bisa menebak bahwa teknik ini tidak lebih lemah dibandingkan dengan teknik bela diri spiritual. Lin Yun sudah mempelajarinya saat dia berada di alam Xiantian, tapi dia tidak bisa mengembangkannya saat itu. Setelah mencapai alam bela diri mendalam, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun, Lin Yun tidak yakin bahwa dia bisa memahami teknik ini dalam waktu 20 hari. Kitab suci angin besar akan menjadi kartu truf saya di masa depan. Jadi saya akan mengesampingkannya untuk saat ini. Lin Yun menyimpan potongan batu giok itu dan memusatkan pandangannya pada tinju naga harimau dengan senyum pahit. Dia tidak akan memohon pedang tuan jika dia mendapatkannya 10 hari yang lalu. Bagaimanapun juga, dia secara pribadi telah menyaksikan Tuan Liu Suang mengeksekusi tinju naga harimau. Jika dia memulai dengan tinju harimau ganas, dia telah mengembangkan teknik bela diri ini selama beberapa tahun terakhir. Lin Yun berencana untuk mencapai penguasaan yang lebih besar dalam tinju harimau naga dalam 10 hari. Adapun 10 hari yang tersisa, dia akan menggunakannya untuk memahami pedang tuan. Lin Yun tidak perlu takut pada Ye Liu Yun dengan tinju naga harimau. Dan jika dia membuat kemajuan dalam pedang tuan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kartu truf baginya. Dia meletakkan slip giok di dahinya dan membiarkan informasi yang terekam dalam slip giok mengalir ke dalam pikirannya. Teknik ini memiliki 4 segel dan hanya 4 segel itu yang dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari tinju naga harimau. Mereka adalah segel Fajra Abadi, segel pemecah langit, segel pemusnah iblis, dan segel surgawi. Tinju naga harimau ini tidak sederhana. Apa yang saya pahami sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Bagaimanapun, tidak mungkin dia benar-benar bisa menggunakan tinju naga harimau tanpa 4 segel. Seni bela diri Buddhisme ini benar-benar mendalam. Saya telah mempelajari segel Fajra Abadi, jadi mari kita mulai dengan segel pemecah langit untuk mencocokkannya dengan naga terbang, harimau melompat. Lin Yun mulai mengayunkan tinjunya di hutan pemakaman pedang dan auman naga dan harimau terdengar bergema di sekitarnya. Sky Breaking. Apa maksudnya? Langit itu kosong, jadi bagaimana kau bisa memecahkannya? Pasti ada sesuatu yang hilang. Lin Yun mencoba memahami kedalaman teknik itu, mengingat bagaimana naga dan harimau itu berlari keluar saat Tuan Liu Suang menggunakannya sebelumnya. Lin Yun berhasil melangkah ke ambang batas teknik setelah beberapa kali mencoba, tapi dia tidak bisa memahami maksud sebenarnya di balik teknik ini apapun yang terjadi. Meski begitu, dia tidak menyerah dan tanpa lelah berlatih di hutan pemakaman pedang di bawah tekanan di sekitarnya. Setelah entah berapa banyak pukulan kemudian, udara tiba-tiba meledak, menyebabkan Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Melihat bukan berarti itu benar-benar kosong. Itu hanya kosong jika kosong di hatiku. Yang saya hancurkan adalah harimau dan naga di dalam hati saya. Karena saya bahkan bisa menghancurkan ilusi, saya bisa menghancurkan apapun. Dia mulai membentuk segel dengan kedua tangannya sebelum melayangkan pukulan. Kali ini, pikirannya jernih saat dia melemparkan segel itu. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi yang tenang. Itu benar. Menghancurkan langit berarti menghancurkan naga dan harimau di hatiku. Dengan pemberdayaan segel ini, naga terbang, harimau melompat akhirnya bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Senyum tipis muncul di wajah Lin Yun. Dia akhirnya memahami dasar-dasar segel pemecah langit, yang merupakan langkah terpenting dalam tinju naga harimau untuk mencapai penguasaan yang lebih besar. Setelah beberapa saat, Lin Yun membentuk segel dengan kedua tangannya dan melepaskan naga terbang, harimau melompat yang diberdayakan oleh segel pemecah langit. Tinjunya bahkan mengandung aura pedang saat dia melemparkannya. Pukulannya mengangkat debu dan dedaunan dari tanah. Di bawah tekanan Lin Yun, dedaunan dan awan debu melayang di udara untuk beberapa saat. Tetapi jika orang lain melihatnya, itu hanya akan terlihat bahwa waktu menjadi lambat bagi mereka. Di luar hutan, Tuan 13 melihat ini sambil tersenyum, pukulan anak kucing dan ular. Lumayan. Dia bisa dengan sempurna memadukan aura pedangnya ke dalam teknik tinjunya. Aku ingin tahu bagaimana perasaan orang tua berkabut dari sekte mendalam surgawi itu setelah melihat ini. Dia mungkin satu-satunya orang di Kekaisaran Qin besar yang berani menyebut tinju naga harimau sebagai pukulan anak kucing dan ular. Lin Yun mulai mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Saat dia melayangkan tinjunya, seekor harimau muncul, menyeberangi gunung. Daun-daun yang melayang di langit tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ketika Lin Yun mengendurkan tinjunya, hutan pemakaman pedang menjadi reruntuhan. Bab 229 Persiapan Akhir. Bahkan sebelum dia menyadarinya, kultivasinya telah meningkat dari latihan tinju harimau naga.
Ekspresi puas terlihat di wajah Lin Yun saat dia melihat sekelilingnya sambil tersenyum. Dia hanya memiliki 2 segel lagi. Jika dia berhasil, tinju harimau naga akan berevolusi ke tingkat yang sama sekali baru. Keempat segel itu sendiri dapat digunakan sebagai teknik bela diri, tapi dia juga bisa menggunakannya untuk memperkuat teknik tinjunya. Lebih jauh lagi, mereka juga dapat digunakan untuk kombinasi yang berbeda. Sebagai contoh, segel Vajra Abadi dapat digabungkan dengan segel pembasmi iblis untuk membentuk segel Vajra pembasmi iblis. Itu juga bisa terhubung dengan segel surgawi untuk membentuk segel surgawi abadi. Selama tubuhnya bisa mengatasinya, dia bisa menggabungkan 3 atau 4 segel dengan berbagai cara. Para elit sekte Suantian pertama-tama akan mengembangkan 4 segel sebelum beralih ke teknik tinju. Tapi aku melakukannya secara terbalik. Lin Yun merasa tercerahkan setelah menguasai 2 segel. Ini mungkin hanya terlihat seperti 4 segel, tapi ada banyak perubahan. Ini mungkin terlihat seperti teknik tinju, tapi sangat luas. Lin Yun mulai meninju di hutan sekali lagi setelah mendapat pencerahan. Pukulannya seperti petir yang dipenuhi dengan niat pedang. Dengan menggabungkan tinju dan pedang, Lin Yun bisa menggunakan tinjunya sebagai pedang dan pedangnya sebagai tinju. Perlahan-lahan, tinju harimau naga miliknya mulai tumbuh lebih sebanding dengan Tuan Liu Suang. Tekniknya adalah tinju harimau naga, tapi yang melakukannya adalah Lin Yun, seorang pendekar pedang. Dia tidak hanya mengayunkan tinjunya tapi dia menggunakannya seperti pedang. Di bawah pukulannya, pedang hutan pemakaman mulai bercahaya samar-samar. Segel penakluk iblis. Dengan menggunakan kebajikan dan kekuatan agama Buddha untuk membasmi iblis. Saya tidak tahu agama Buddha, saya juga tidak bisa bergabung dengan agama Buddha. Tapi saya punya pedang, pedang yang telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya bersama saya. Lin Yun akhirnya meninggalkan agama Buddha dalam segel ini dan menggantinya dengan niat pedangnya. Saat cahaya keemasan menyilaukan di belakangnya, niat pedang yang tak terbatas terbentuk menjadi pedang raksasa. Lin Yun bukanlah seorang penganut agama Buddha dan sebaliknya dia memiliki pedang yang tidak takut akan kematian atau iblis. Dengan pedangnya, dia akan mengalahkan semua iblis. Dengan ekspresi serius, Lin Yun membuat segel dengan tangannya dan pedang sepanjang 100 kaki terbentuk di telapak tangannya. Lin Yun melayangkan pukulan dan energi asal di seluruh tubuhnya bermanifestasi menjadi pedang. Hebat! Ini adalah tinju naga harimau yang hanya milikku. Dengan pedang ini, aku tidak akan takut pada iblis atau iblis. Selama momentum musuhku menunjukkan sedikit kelemahan, aku bisa memaksanya runtuh seketika. Lin Yun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Setelah memahami segel pemecah langit, jauh lebih mudah untuk memahami segel penakluk iblis. Segel penakluk iblis miliknya berbeda dengan Tuan Liu Suang, tapi itu adalah versi yang paling cocok untuknya. Diperkuat oleh segel penakluk iblis, dia bersenang-senang mengayunkan pukulannya. Hari-hari berangsur-angsur berlalu dan Lin Yun sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Selama waktu ini, dia menyadari sebuah rahasia kecil. Dia tidak tahu apakah itu karena rune spiritual hutan pemakaman pedang, tapi energi asalnya benar-benar meningkat. Rasanya aneh, jadi Lin Yun memutuskan untuk bertanya pada Tuan 13 tentang hal itu setelah dia selesai berkultivasi. Segel surgawi, segel terakhir dan paling dalam. Sebelum dia menyadarinya, 7 hari telah berlalu. Selama periode ini, Lin Yun telah mempelajari segel Vajra Abadi, segel pemecah langit, dan segel penakluk iblis. Dia bisa dengan bebas menggunakannya sesuai keinginannya. Namun, dia masih tidak berdaya dalam hal segel surgawi. Sejujurnya, dia terpikat oleh pemikiran tentang 4 segel. Sekte Suantian hanya mengharuskanmu mempelajari 1 segel untuk mengembangkan 9 teknik. Lin Yun telah melampaui ini dan benar-benar memahami 3 segel. Bahkan seorang jenius seperti Tuan Liu Suang harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari 3 segel dan baru mempelajari segel keempat setelah menghabiskan banyak waktu untuk itu. 3 hari berlalu dan segel Vajra Abadi, segel pemecah langit, dan segel penakluk iblis hampir mencapai penguasaan penuh. Dia masih menyisakan segel surgawi, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dia serahkan untuk saat ini. Dia tidak akan melepaskan sesuatu dengan mudah. Tidak masalah jika dia tidak bisa memahaminya untuk saat ini. Itu hanya akan merepotkan jika dia terjebak di dalamnya. Mengandalkan 3 segel, saya memiliki 70% peluang untuk menang melawan Ye Liuyun setelah mencapai tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Lin Yun memiliki pemahaman yang mendalam tentang 3 segel, belum lagi energi usia saat ini sedang membersihkan energi asalnya. Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Ye Liuyun.
Tapi apakah dia puas hanya dengan 70%? Tentu saja tidak. Dia berjanji pada kakak senior Xin Yan bahwa dia akan membunuh Ye Liuyun, jadi dia membutuhkan kepercayaan diri yang mutlak. Dia harus mengembangkan pedang tuan. Banyak orang mengembangkan teknik pedang ini di paviliun pedang Ling Qiao, tetapi mereka semua menderita serangan balik dari teknik ini. Saat itu, tetua tidak ingin memberikannya karena tetua tidak ingin dia menghancurkan masa depannya. Lin Yun meletakkan potongan batu giok itu di dahinya dan sebuah lukisan langsung muncul. Itu adalah sebuah lukisan yang megah dengan sungai, kota, kerajaan, dan kekaisaran. Tapi selalu ada seseorang dengan pedang yang menyapu semuanya dengan dominasi absolut dan membuat dunia bergetar. Mata Lin Yun mulai berdarah ketika dia melihat pedang itu. Wajahnya pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh menakutkan. Aku bahkan belum memulai, tapi aku sudah mengalami kesulitan menahan kekuatan dalam slip giok. Jika aku bisa menggenggamnya sedikit saja, aku akan bisa membunuh Ye Liuyun. Lin Yun memegang slip giok dan mulai memahaminya. Pedang tuan adalah teknik terlarang di paviliun pedang Ling Qiao yang hanya terdiri dari satu pedang. Lin Yun teringat apa yang dikatakan di Aken di lantai 3, pedang tuan besar memiliki satu pedang, bukan satu jurus. Tapi apa perbedaan antara satu pedang dan satu jurus? Apakah ada makna yang lebih dalam dari itu? Waktu berangsur-angsur berlalu dan hari-hari berlalu di hutan pemakaman pedang. Tapi Lin Yun tidak membiarkan pikiran lain terlintas dalam benaknya. Dia sepenuhnya fokus untuk memahami pedang tuan. Kelopak matanya tiba-tiba bergetar dan dia membuka matanya. Ini memang pedang dan bukan jurus. Tapi pedang ini sedikit terlalu panjang. Lin Yun berdiri dan mematahkan sebatang bambu untuk digunakan sebagai pedang. Satu jurus berarti satu jurus dan hanya akan ada satu jurus, tidak peduli bagaimana kau mengubahnya. Ini berbeda dengan satu pedang. Kau bisa menggunakannya untuk menyapu segala sesuatu atau menggunakannya untuk membelah langit menjadi dua. Bambu di tangannya mulai melambat. Saat dia melambat, rune spiritual pedang pemakaman hutan mulai bergetar dengan tanah. Rasanya seperti 1 tahun telah berlalu, tapi itu hanya pedang untuk Lin Yun. Tiba-tiba, aura dominan yang tak terbatas meledak dari tubuhnya saat bunga Ziyuan terpancar di dantiannya. Saat dia menikam, bambu di tangannya tiba-tiba meledak ke sekitarnya. Angin sepoi-sepoi berhembus melewati bangunan itu. Tuan 13 tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, pedang tuan. Orang ini sepertinya sudah mencapai ambang batas. Tapi itu masih jauh dari cukup. Ketika suaranya jatuh, angin kencang berwarna ungu menyapu danau. Retakan mulai menyebar di danau dingin seperti cermin dengan ombak besar naik. Bahkan setelah angin berhenti, turbulensi di danau tidak berhenti. Kembali ke Wang Manor, kebencian di hati Wang Yan semakin menumpuk setelah sebulan berlalu. Di lapangan, Ye Liuyun sedang bertarung melawan 3 lawan dengan pedang kuno di tangannya. Ketiganya adalah murid klan Wang dan mereka semua berada di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. Tapi mereka bahkan tidak bisa membalas pedang Ye Liuyun. Pedangnya bersinar terang seperti matahari. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan 3 elit dari klan Wang terlempar. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka memuntahkan seteguk darah dan jatuh pingsan. Haha, dia benar-benar telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Ye Liuyun benar-benar berbakat. Sungguh bermanfaat bagi kami untuk menghabiskan begitu banyak sumber daya untuknya. Seni pedang Breaking Star menghususkan diri dalam merusak organ dalam dan mengabaikan kekuatan fisik. Tidak ada harapan bagi Lin Yun jika dia hanya memiliki fisik yang kuat. Wang Yan mencibir. Bab 230 Wuyu, saatnya pergi. Seni pedang Breaking Star bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara teknik-teknik bela diri yang mendalam dan transenden yang membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Sangat mengesankan bahwa Ye Liuyun bisa mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya. Selain Leng Mo, ada 8 murid paviliun pedang Ling Qiao lainnya di samping Wang Yan. Mereka berdelapan adalah yang terkuat di persatuan tuan-tuan dan mereka semua ahli dalam peringkat bumi. Mereka dikenal sebagai 8 Fajra dari persatuan tuan-tuan. Mereka adalah anggota inti dari persatuan tuan-tuan selain eselon atas. Kehadiran mereka membuktikan bahwa persatuan tuan-tuan sangat memperhatikan pertarungan Ye Liuyun dan Lin Yun. Pada waktunya, Liuyun akan menjadi ahli dalam peringkat bumi dan prestasinya tidak akan lebih rendah dari kita. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai peringkat langit. Itu benar. Dia baru berusia 17 tahun, jadi dia memiliki banyak potensi. Kakak senior Wang, kau memiliki mata yang bagus untuk menemukan orang. Sedikit berlebihan jika Ye Liuyun membunuh budak pedang itu. Lin Yun pasti akan mati.
Para elit memuji tampilan keterampilan Ye Liuyun. Adapun Leng Mo, dia tidak memiliki otoritas untuk berbicara, jadi dia hanya bisa memandang Ye Liuyun dengan iri. Wang Yan memberi Ye Liuyun kesempatan dengan membiarkannya membunuh Lin Yun. Lin Yun terkenal di antara para pendatang baru tahun ini, jadi semua orang tahu tentang dia. Keributan yang dia ciptakan dalam kontes bintang 9 belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Ye Liuyun membunuh Lin Yun, dia bisa meningkatkan reputasinya dan membawa kemuliaan bagi Wang Yan untuk membersihkan aib kematian Wang Ning. Leng Mo telah mengikuti Wang Yan selama ini dan dia bisa menyadari fondasi mendalam yang dimiliki klan Wang di ibu kota. Namun saat ini, Wang Yan berada dalam situasi yang canggung dengan klan Wang. Semua tetua yang melihatnya akan menegurnya. Mudah bagi Lin Yun untuk membunuh Wang Ning, yang telah memberikan pukulan berat pada reputasi klan Wang dan menyebabkan kegemparan. Jika Lin Yun tidak memiliki perlindungan paviliun pedang Ling Qiao, dia pasti sudah dibunuh oleh klan Wang. Secara alami, para tetua klan Wang dipenuhi dengan kebencian, jadi mereka hanya bisa bergantung pada Wang Yan untuk membersihkan klan dari aibnya. Salam, kakak-kakak senior. Wajah Ye Liuyun berubah ketika dia melihat 8 Fajra dari Perserikatan Tuan-Tuan. Dia terkejut dengan kehadiran mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Yan akan memperlakukan pertarungan hidup dan mati ini dengan begitu serius. Apakah kamu tahu hari ini hari apa? Wang Yan bertanya dengan nada tidak menyenangkan dalam suaranya. Saya tahu dan saya tahu bahwa hanya ada 3 hari tersisa sampai pertempuran. Ye Liuyun berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, dan aku akan membunuh Lin Yun 3 hari dari sekarang. Wang Yan tersenyum, setelah menyaksikan ilmu pedang Breaking Star milikmu, aku yakin kau bisa membunuhnya. Tapi dia akan lolos dengan mudah jika dia mati dengan mudah. Apa kau mengerti apa yang kukatakan? Aku mengerti. Aku akan membiarkan dia menderita dan membuatnya memohon ampun. Saya akan mempermalukannya secara menyeluruh sebelum melumpuhkan kultivasi dan meridiannya. Aku akan menyerahkannya padamu setelah itu, kata Ye Liuyun sambil menyeringai. Hahaha. Wang Yan tertawa. Dia bisa membayangkan adegan Lin Yun memohon belas kasihan. Bagus. Sekte tidak akan melindunginya jika kultivasinya lumpuh. Tapi jiwa bela dirinya, naga Aurora, bisa menjadi variabel. Naga Aurora mungkin hanya berada di bawaan kelas 8, tapi kau tidak boleh ceroboh karena itu adalah jiwa kekacauan primordial, kata Wang Yan dengan ekspresi serius sambil menatap Ye Liuyun. Ye Liuyun menganggukkan kepalanya, jangan khawatir. Dengan kartu truf yang kau berikan padaku dan bantuan yang diberikan para tetua padaku, aku akan melumpuhkannya jika dia berani mengeluarkan jiwa bela dirinya. Jadi bagaimana jika itu adalah jiwa kekacauan primordial? Aku akan melihat seberapa kacau itu. Ayo pergi. Hanya ada 3 hari tersisa, jadi Anda bisa menunggu di persatuan tuan-tuan sampai saat itu. 8 Fajra akan berdebat dengan Anda selama periode waktu ini, jawab Wang Yan. Mata Ye Liuyun langsung berbinar saat mendengar itu. 8 Fajra adalah ahli dalam peringkat bumi dan waktu mereka sangat berharga. Jadi bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu berharga mereka untuk berdebat dengannya? Ye Liuyun tahu bahwa mereka hanya melakukannya untuk memberikan wajah Wang Yan. Kakak senior, terima kasih. Aku tidak akan melupakan bantuan yang telah kau tunjukkan padaku. Ye Liuyun berlutut dan menangkupkan kedua tangannya. Saya mempersiapkan Anda untuk menjadi penerus saya. 8 orang senior memiliki pendapat yang tinggi tentang dirimu, jadi pertarungan ini adalah batu loncatan untukmu. Seorang Lin Yun tidak ada apa-apanya di mataku. Aku masih membutuhkanmu untuk banyak hal di masa depan, kata Wang Yan. Kami memiliki pendapat yang tinggi tentang dirimu. Kau bisa mencoba untuk mencoba di peringkat bumi setelah pertarungan ini. Kamu seharusnya memiliki kesempatan 50% untuk masuk. Aku tidak berpikir bahwa dia hanya memiliki kesempatan 50% untuk masuk ke peringkat bumi. Dengan membunuh Lin Yun, dia akan merebut taring dan keberuntungan Lin Yun. Aku takut dia akan menjadi tak terbendung saat waktunya tiba. Itu benar. Ini adalah kesempatan yang langka dan kami semua iri padamu. 8 Fajra tersenyum. Kata-kata mereka membuat darah Ye Liuyun mendidih karena kegembiraan. Pendekar pedang mengasah taring mereka, jadi dia akan merebut taring dan keberuntungan Lin Yun dengan membunuhnya. Aku, Ye Liuyun, tidak akan mengecewakan kalian. Kata Ye Liuyun dengan ekspresi serius. Kelompok itu kemudian keluar dari Wang Manor. Saat mereka keluar, ada beberapa pedang kondor yang perkasa menunggu mereka. Namun saat mereka hendak pergi, wajah Wang Yan tiba-tiba berubah saat melihat kereta hitam. Bahkan kesombongan yang biasanya ada di wajahnya menghilang. Kalian tunggu aku di sini.
Aku harus pergi dan menemui seseorang. Wang Yan menuju ke gerbong dengan ekspresi hormat. Ketika Leng Mo melihat gerbong itu, dia segera menjadi bersemangat dan dia berseru, apakah itu? Hush! 8 Fajra memandang dengan dingin. Apakah kamu ingin mati? Leng Mo langsung ketakutan. Wajahnya berubah drastis dan dia menutup mulutnya. Dia sudah bisa menebak siapa yang ada di dalam kereta. Itu adalah orang yang menjadi pendukung sejati Wang Yan di paviliun pedang Ling Qiao. Saya memberi salam kepada Tuan Muda. Wang Yan membungkuk dalam-dalam ke gerbong tanpa ragu-ragu. Kudengar kau mengalami masalah. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tawa bisa terdengar dari gerbong. Wang Yan langsung berlutut dan wajahnya memutih ketika mendengarnya. Dia menjawab, saya tidak berani meminta bantuan Anda. Ini hanya masalah sepele, jadi bagaimana mungkin aku bisa membuatmu khawatir? Ini adalah kesalahan saya karena tidak berguna membiarkan Anda khawatir dengan sesuatu yang begitu sederhana. Huff. Orang di dalam gerbong itu mengerang, yang menyebabkan wajah Wang Yan menjadi pucat. Dan di sini saya pikir Anda tidak menginginkan wajah apapun. Aku tahu kamu mengalami kesulitan di klan akhir-akhir ini, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan masalah yang telah aku instruksikan padamu. Tidak hanya harus melakukannya dengan baik, tetapi juga harus melakukannya dengan indah. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, maka aku akan membunuhmu kapanpun aku mau, bahkan jika kau menjadi kepala keluarga klan Wang. Tapi jika kau melakukannya dengan baik, posisi kepala suku akan menjadi milikmu, tidak peduli apa yang sepupu-sepupumu lakukan. Orang di dalam kereta mengatakan semua ini dan tanpa menunggu jawaban Wang Yan, dia memberi perintah, ayo pergi. 4 siluet muncul entah dari mana. Mereka membawa kereta dan dengan cepat menghilang. Seolah-olah kereta itu tidak pernah ada di sini. Wang Yan baru bangkit berdiri setelah sekian lama berlalu dan bergumam, seorang budak pedang benar-benar menarik perhatiannya. Yah, itu masuk akal. Aku takut aku hanya akan menjadi sampah bagi Tuan Muda jika aku bahkan tidak bisa menangani seorang budak pedang. Tiba-tiba, aura pembunuh melonjak dari tubuhnya, dan dia berteriak, kembalilah ke sekte. 3 hari dari sekarang, aku akan meletakkan kepala Lin Yun di depan makam adikku. Pada saat yang sama, seseorang mengunjungi Gunung Liontin di paviliun pedang Ling Qiao. Itu adalah seorang murid dari peringkat langit, Xin Jue. Kakak, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghindari pertempuran ini? Xin Yan menatap kakak laki-lakinya. Kematian Wang Ning menyebabkan tekanan yang sangat besar bagi Wang Yan, yang hampir membuatnya kehilangan posisinya di klan. Mungkin ada kesempatan jika Lin Yun tidak menerima tantangan saat itu, tapi Wang Yan secara praktis telah menggunakan semua koneksinya untuk pertarungan hidup dan mati ini. Bahkan tetua Luo Feng dan penjaga Plum mengatakan bahwa tidak ada cara untuk membatalkan pertarungan ini. Xin Jue menghela nafas. Jika dia tidak menerima tantangan itu, Xin Yan tersenyum pahit, dengan kepribadiannya, akan aneh jika dia tidak menerimanya. Dia lebih suka menanggung semuanya sendiri daripada menyeret Gunung Liontin dan aku ke bawah. Yah, kali ini benar-benar merepotkan. Kudengar Ye Liuyun praktis telah berada di klan Wang selama sebulan terakhir dan menjadi lebih kuat. Aku khawatir Lin Yun tidak bisa lepas dari takdirnya. Xin Jue menjawab tanpa daya. Tidak, dia sudah berjanji padaku. Xin Yan menggertakkan giginya dengan sedikit keras kepala di matanya. Dia adalah seseorang yang menepati janjinya, sama seperti bagaimana dia keluar dari hutan pemakaman pedang dalam keadaan hidup. Xin Jue terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa mempercayainya jika Lin Yun memiliki waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri melawan Ye Liuyun, tapi dia hanya punya waktu 1 bulan. Terlalu tidak adil bagi Lin Yun untuk menantang seseorang yang berada di peringkat 36 dalam peringkat fana ketika dia baru saja bergabung dengan sekte. Di hutan pemakaman pedang, Tuan 13 yang terkejut sedang menatap Lin Yun. Beberapa saat yang lalu, dia melihat Lin Yun mengeluarkan puluhan ribu batu giok spiritual seperti sihir untuk membentuk urat nadi keduanya yang dalam. Itu menyebabkan keributan. Ayo, saya akan menekan kultivasi saya ke tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam dan berdebat dengan Anda. Biarkan aku melihat seberapa besar kemajuan yang telah kau capai selama ini, kata Tuan 13. Lin Yun berpikir itu adalah ide yang bagus dan setuju, meskipun dia tidak menunjukkan emosi. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk melihat seberapa besar energi usianya tumbuh. Kalau begitu, kamu harus permisi dulu. Energi asal Lin Yun berfluktuasi di dalam tubuhnya dan dia melemparkan pukulan ke arah Tuan 13. Meskipun Tuan 13 menerima serangan itu dengan mudah, ada sedikit keterkejutan di matanya.
Benturan antara tinju dan telapak tangan mereka menghasilkan suara gemuruh yang keras. Tuan 13 bahkan mundur 2 langkah karena kultivasinya ditekan ke tahap kedua dari alam bela diri mendalam. Anak nakal, kau cukup kejam dengan seranganmu. Tuan 13 terkejut sejenak sebelum dia menjawab, kau seharusnya bangga karena kau membuatku mundur 2 langkah meski aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sebenarnya, aku juga tidak menggunakan kekuatan penuhku. Aku hanya menggunakan. Lin Yun tersenyum dan mengangkat satu jari. Anak nakal bau, apa kau mencoba mempermalukanku? Enyahlah. Tuan 13 berteriak dengan wajah gelap. Lin Yun tidak mempermasalahkannya dan tersenyum, tolong jangan marah. Aku akan pergi sekarang. Aku akan datang lagi saat aku bebas. Tuan 13 melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada Lin Yun agar segera pergi. Dia jelas masih marah dengan kemarahan. Tapi setelah Lin Yun naik ke perahu dan menghilang, Tuan 13 perlahan berbalik dengan sedikit harapan di wajahnya yang keriput. Kembali ke paviliun Wanbao, Li Wuyu dan King Mei sedang mengobrol. King Mei sesekali mengeluarkan tawa, tapi Li Wuyu jelas terganggu. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir karena tenggat waktu semakin dekat dan Lin Yun masih belum kembali. Banyak orang mengatakan bahwa Lin Yun pasti telah melarikan diri. Bahkan Liu Yue datang untuk mengejek bagaimana Lin Yun berani mengambil pilnya yang dimaksudkan untuk memberi makan anjing. Jadi Liu Yu sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Tiba-tiba, tawa King Mei berhenti, dan dia melihat ke arah gerbang dengan keheranan di wajahnya. Ketika Liu Yu berbalik, dia melihat seorang pemuda tampan membawa kotak pedang di punggungnya, menunggang kuda merah. Siapa lagi kalau bukan Lin Yun? Wu Yu, waktunya pergi. Lin Yun tersenyum.